Yo, welcome back to my channel Proyek Remedial Sumbawa. 3, 2, 1, go. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Safety bus. Yes. Insiden. Quality. Pasti. Terima kasih Pak ya atas kehadirannya, komitmennya untuk selalu ngikutin kegiatan HSE Pak ya. Ini wajib Pak. Seperti yang sudah disampaikan, kegiatan ini itu diatur oleh Kementerian Pak ya, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi dimanapun Bapak berada, yang namanya safety talk ini atau nanti di tempat lain dengan bahasa yang lain, itu selalu ada Pak. Kepada bapak-bapak nanti yang kerja di mana saja juga ikutin Pak, karena ini aturan negara Pak. Bapak tuh tinggal di negara ini, jadi harus mengikutin Pak ya. Oke Pak, untuk materi kali ini harusnya Pak Alam yang di sini, karena Pak Alamnya lagi sakit. Saya yang menggantikan dengan tema tips aman bekerja di ketinggian. Walaupun di sini yang kerja di ketinggian cuma pasang atap musola itu ya, tapi tak sampaikan Pak, siapa tahu teman, keluarga, saudara ada yang membutuhkan, Bapak bisa sharing-sharing informasi ya. Oke, kita masuk ke materinya. Sebelum bekerja, ketika bekerja, dan setelah bekerja. Sebelum bekerja ini ada 5 poin, ketika bekerja ada 4 poin, dan ketika bekerja ada 4 poin, setelah bekerja ada 3 poin. Banyak poinnya nih Pak, total ya 12, tapi dipercepat saja ya. Sebelum bekerja itu Pak, poinnya adalah 1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, pastikan Anda telah melakukan analisa risiko terhadap lokasi dan pekerjaan yang Anda lakukan. Jadi gini Pak, simpelnya, jadi kalau Bapak mau kerja, lihat-lihat nih, oh ini harus gini, saya harus siapin ini, catwalk saya harus begini, saya harus pakai scaffolding yang ini. Artinya apa Pak? Dinilai sendirilah, oh nanti akibat-akibatnya apa, alat-alatnya apa, harus seperti apa. Nah, ketika Bapak tidak mengerti tentang hal itu, Bapak wajib bertanya, dan itu bukan wajib sih Pak, hak Bapak bertanya kepada pengawas untuk asesmen tempat pekerja itu Pak, apakah termasuk kondisi aman atau tidak aman, dan bagaimana cara pengendalian bahayanya. Nomor 2, pastikan Bapak menggunakan APD berupa full body harness double layer untuk bekerja di ketinggian. Jadi body harnessnya itu harus 2 Pak talinya, satu untuk pindah, satunya untuk nahan. Ketika Bapak pindah, talinya itu kan 2, satu untuk digantungkan ketika kerja, kedua ketika Bapak berpindah, nanti satunya di lokasi yang mau kita tuju tuh cantolin dulu, baru yang satunya tempat sebelumnya dilepas Pak. Jadi harus 2. Kalau Bapak dikasih 1, Bapak menolak, tidak apa-apa, karena demi keselamatan. Nomor 3, sebelum bekerja Bapak harus mengecek kesehatan, pastikan dalam keadaan fit ya. Jadi kalau yang merasa sakit, kurang fit, jangan coba-coba naik ketinggian Pak. Yang fit pun wajib dicek dulu kesehatannya ya. Itu memang biasa seperti itu Pak. Ketika kita kerja di ketinggian, ditensi dulu, dicek dulu, kalau udah fit baru diizinkan. Keempat itu ketika pakai perancahnya itu harus dalam kondisi yang aman dan sudah ada diinfeksi sama peralatan atau safety ya. Taggingnya harus ada, jadi ketika kita mau masang atau lagi sudah terpasang perancah, cek dulu Pak, ditendang-tendang dulu atau digoyang-goyang dulu, itu cek Pak ada taggingnya enggak. Tagging itu kayak labelnya itu untuk memastikan itu sudah diinfeksi. Bapak lihat tanggalnya, itu tanggal terakhir berapa diinfeksi. Ketika sudah lama atau bulan lalu, Bapak berhak untuk menolak infeksi ulang, Pak ya. Terus kelima, pastikan Anda memberi tanda atau informasi bahwa Anda sedang bekerja di atas. Nah, jangan lupa Pak,
kalau ketika Bapak sedang memulai pekerjaan itu Bapak harus kasih tanda-tanda rambu-rambunya. Kalau orang ada kerja di atas, takutnya yang melintas di bawah jatuh baut atau kejatuhan palu atau kejatuhan gergaji dari atas itu ya. Nah, minimal itu harusnya nanti tanya ke safety ya, berapa meter rambunya yang digunakan supaya ada radius amannya orang yang ketika melintas atau bekerja di bawahnya. Ketika bekerja itu ada 4 poin, Pak. Ini tadi kan sebelum bekerja ya. Sekarang waktu kita kerja atau ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja di ketinggian, pastikan Anda mengait full body harness pada media yang kokoh. Jadi body harnessnya itu dicantolkan, Pak, sama media yang kokoh itu kayak mungkin ada di situ besi atau scaffoldingnya sendiri, tapi yang lebih tinggi daripada Bapak, yang kira-kira kuat menahan beban tubuh Bapak. Ya, jangan ditali rapi ya, Pak, nanti putus. Tali jemuran jangan, Pak. Yang jelas tadi itu sebelum bekerja sudah pastikan kuat untuk nyantolin body harness. Itu dipastikan benar-benar kuat menahan tubuh Bapak. Bapak ada 2 orang di situ, berarti bebannya itu harus 4 kalinya, Pak. 100%-nya ya. Misalnya 80 kilo. Nah, Bapak berdua 80 kilo yang naik, 160, berarti talinya itu atau penyangganya itu harus 100% dari berat badan Bapak. Misalnya tadi itu berarti dia harus 300 kiloan bisa menahan beban, seperti itu, Pak ya. Nanti jatuh dua-duanya talinya putus kan konyol. Sisihkan semua peralatan atau material apapun yang menghalangi akses kerja. Jadi kalau ada yang tidak penting-penting ketika Bapak sudah di atas, disingkirkan, Pak, karena akan menghalangi Bapak berproduktivitas dan menghalangi kegiatan Bapak. Itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja ya. Jika kita kerja di outdoor, kalau gerimis atau hujan, jangan lanjutkan pekerjaan, Pak. Segera turun dan berlindung. Jelas, Pak ya. Yang keempat, jangan membawa peralatan terlalu banyak ketika naik turun tangga. Kenapa, Pak? Berat. Pertama berat, kedua nyusahin. Ketiga kalau nggak penting apa yang dibawa gitu, Pak ya. Itu tadi ketika proses bekerja ya. Yang terakhir setelah bekerja, ketika semua sudah selesai dilaksanakan kegiatan pada hari itu, pastikan, Pak ya, ketika selesai kerja pastikan lokasi Anda bersih dan rapi kembali agar besoknya itu bisa digunakan lagi ya. Jika memakai peranca, segera dibongkar kembali ketika pekerjaannya selesai. Nah, tapi kalau belum, silahkan diberi tanda kalau itu masih dipakai. Yang ketiga, jangan lupa untuk melakukan penutupan izin kerja. Jadi misalnya nih, contoh sudah selesai pengecatan, sudah nggak lagi menggunakan scaffolding, lapor, Pak. Jadi apa namanya, sebenarnya untuk kerja di ketinggian itu ada izin khususnya di mana di kertas apa itu kertasnya? Kertas SIB itu ada itu, Pak. Kertas SIB itu ada untuk ketinggian, itu Bapak centang, nanti ketika sudah ndak dilaporkan bahwa kita udah ndak kerja di ketinggian. Tujuannya ya untuk sebagai pelaporan tingkat keselamatan dan lain-lain itu ya. Itu banyak, Pak ya, namanya juga surat izin. Ketika Bapak kerja izin, ketika selesai juga izin ya, masuk pamit, pulangnya pamit, itu ya. Mungkin itu, Pak, dari tips aman bekerja di ketinggian. Memang kita nggak banyak yang kerja di ketinggian, paling ya kerjain atap gitu, mau dari rumah OP atau kantor atau yang namanya musola. Sekarang mungkin kita mengerjakan atap musola, tetapi, Pak, tetap kita bahas karena apa? Di undang-undang sendiri diatur untuk pemakaian body harness itu di ketinggian 1,8 meter di atas itu wajib menggunakan body harness. Karena atap musola kita lebih dari 3 meter, ya udah kita tetap harus menggunakan body harness demi keselamatan kita, Pak. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja pembahasan di hari ini, Pak. Apapun yang kita bahas setiap minggunya itu pasti berhubungan dengan pekerjaan kita dan demi kebaikan kita semua dan keselamatan kita semua.